Berjumpa lagi semuanya yang sedang nyebat tipis di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menghancurkan Jin Changdaozi, dan dengan begitu tanpa terkecuali semua budak dewanya pada saat ini benar-benar mati. Mereka semua merasakan krisis yang datang tetapi mereka semua tidak bisa melawan hal ini. Tubuh para budak dewa ini pada akhirnya meledak dan mereka benar-benar telah mengakhiri hidup masing-masing. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga tidak seorang pun pada saat ini bisa bereaksi. Hanya mereka yang beruntung bisa menjauhkan diri dari ledakan yang terjadi akibat banyak sosok yang mati. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas dan memerintahkan semuanya untuk kembali masuk ke dalam gua. Zonggu dan yang lainnya pada akhirnya segera kembali ke dalam gua satu demi satu. Adapun mengenai lingkungan yang rusak ada beberapa sosok yang segera datang untuk menanganinya. Setelah memasuki gua Zonggu pada saat ini segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berlutut di hadapan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan memasuki gua Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya menatap ke arah Zonggu yang berlutut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Zonggu tidak perlu bertindak seperti ini, sebaiknya dirinya bangun dan memulihkan lukanya karena masih ada beberapa hal yang Xiao Yan ingin dilakukan oleh Zonggu. Kali ini Zonggu telah memasuki gerbang kuno dan Zonggu belum mendapatkan berkah apapun, oleh karena itu Xiao Yan akan memberikan ramuan dewa kepada Zonggu. Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan sebuah botol batu giok segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan ramuan yang dapat digunakan dalam waktu singkat. Dengan menelan pil ini maka dalam waktu singkat Zonggu akan bisa memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan dewa asli. Selain menjadi alat penyelamat nyawa, ramuan ini juga akan bisa memberikan efek lainnya setelah menelannya. Selanjutnya Xiao Yan segera menoleh ke arah Yongdong yang segel bintang di antara alisnya meredup. Esensi darah yang diberikan oleh Xiao Yan sebelumnya telah memulihkan kekuatan Yongdong, namun dirinya masih belum pulih sepenuhnya dan masih belum bisa kembali ke tingkat puncaknya. Xiao Yan pada saat ini menjentikkan jarinya dan memberikan Yongdong beberapa tetes esensi darah dewa asli. Yongdong pun segera menangupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Dirinya pada saat ini tampak berpikir dan tampak ragu dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Kadang sikap Xiao Yan terhadapnya sangat baik tetapi terkadang juga sangat buruk. Sementara itu Zonggu pada saat ini tidak banyak bertanya mengenai kematian Jin Changdaozi. Dengan kecerdasannya sendiri dirinya bisa melihat dengan jelas bahwa ada hubungan yang istimewa antara Xiao Yan dan Yu Yan. Alasan mengapa Wei Feng tiba-tiba pergi setelah melihat Xiao Yan juga pasti ada hubungannya dengan Yu Yan. Meskipun mereka semua sama-sama tuan tetapi jelas mereka semua takut kepada Yu Yan. Sementara itu di sisi lain Long Biao pada saat ini tampak sedang mencari perhatian dari Xiao Yan. Awalnya Xiao Yan tidak ingin memperhatikan Long Biao tetapi pada akhirnya Xiao Yan tidak lagi bisa tahan. Xiao Yan pun segera berteriak apakah sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Long Biao. Sebaiknya dirinya diam karena jika tidak Xiao Yan akan memukulnya. Baru pada saat inilah Long Biao tiba-tiba merasakan kesemutan dan sosoknya mulai terdiam. Dengan tersenyum pahit Long Biao pada saat ini berkata bahwa mereka semua mendapat imbalan dan mengapa Long Biao tidak mendapatkannya. Begitu sosoknya selesai berbicara Long Biao pada saat ini merasakan rasa aneh di lehernya. Selanjutnya dirinya mengulurkan tangannya untuk menyentuh lehernya. Dirinya pada akhirnya menemukan bahwa lehernya terasa halus dan segel budak miliknya telah menghilang. Baru kemudian Long Biao menyadari bahwa ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Xiao Yan. Long Biao pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan sambil sedikit berlutut. Dibandingkan dengan berkah lainnya tidak ada yang membuat Long Biao merasa lebih bahagia jika dibandingkan dengan kehilangan segel budak. Sementara itu Xiao Yan tidak repot-repot memperhatikan Long Biao dan pada saat ini kembali menoleh ke arah Zonggu.
Xiao Yan lanjut berkata setelah cedera Zonggu pulih ikutlah bersama dengan Xiao Yan ke aula alam iblis keabadian kuno. Zonggu sambil tersenyum masam berkata bahwa dirinya akan mematuhi perintah Tuan, hanya saja mereka tidak memiliki banyak poin kontribusi pada saat ini. Xiao Yan tentu mengetahui hal tersebut dan Xiao Yan segera berkata bahwa itulah permasalahannya. Bagaimana jika mereka pergi ke arena budak Dewa Ashura untuk mendapatkan poin kontribusi? Zonggu sedikit mengangguk dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengumpulkan poin kontribusi dalam waktu cepat. Saat keduanya sedang berbicara sebuah suara nyaring pada saat ini terdengar dari luar gua. Sesosok juga pada saat ini melangkah masuk sambil berkata bahwa Xiao Yan akan pergi ke aula alam iblis keabadian kuno. Mengapa dirinya pada saat ini tidak mengajak selirnya bersama dengannya? Dirinya juga memiliki poin kontribusi dan Xiao Yan bisa menggunakannya. Xiao Yan pada saat ini menoleh begitu juga dengan semua orang dan mereka melihat sesosok wanita cantik mengenakan rok pendek hitam. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yu Yan yang terus-menerus mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa selama Xiao Yan belum meninggalkan alam iblis keabadian kuno, wanita ini pasti tidak akan pernah melepaskan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, kedatangan Xiao Yan ke alam iblis keabadian kuno ini juga sesungguhnya untuk meminta bantuan dari Yu Yan. Begitu Yu Yan mengatakan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya memiliki ide di dalam benaknya. Xiao Yan pun memutuskan untuk berdiri dan berkata bahwa itu memang benar, sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Xiao Yan pada akhirnya langsung berjalan dan saat melintasi Yu Yan, mata dan wajah Xiao Yan yang tegas tampak membuat wanita ini terpesona. Sementara itu di mata Zonggu dan yang lainnya, Yu Yan pada saat ini terlihat menunjukkan senyum cerah seperti bunga persik mekar. Dirinya pada akhirnya mengikuti jejak Xiao Yan keluar dari gua di hadapan banyak pasang mata. Zonggu pada saat ini sedikit bergumam, apakah sesungguhnya yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Xiao Yan dan Tuan Yu Yan telah menikah? Long Biao di sisi lain juga pada saat ini berkata dengan aneh bahwa dirinya melihat pria itu tidak mengenakan apapun pada saat sebelumnya. Keduanya juga selalu bersama-sama dan mungkinkah? Zonggu pada saat ini hanya tersenyum pahit menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Long Biao. Zonggu tidak ingin lagi membicarakan mengenai hal ini karena ini merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka diskusikan. Jika kata-kata Long Biao ini terdengar oleh Yu Yan, pasti nyawanya benar-benar akan langsung dihilangkan. Sementara itu di aula alam iblis keabadian kuno terlihat dua sosok yang sedang berjalan ke dalam. Semua orang di sekitar memandang ke arah dua sosok tersebut dengan tatapan hormat. Yu Yan pada saat ini terlihat memegangi lengan Xiao Yan dan kelembutannya pada saat ini tampak ditopang ke lengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak menolak karena bagaimanapun Xiao Yan masih ingin meminta bantuan kepada Yu Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya segera melirik ke arah pilar batu yang berada di sekitar aula. Bersamaan dengan hal tersebut, Yu Yan pada saat ini berbisik di telinga Xiao Yan ketika berkata apakah Xiao Yan tahu bahwa dua orang yang dihabisi oleh Xiao Yan sebelumnya belum mati? Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan bertanya dua orang mana yang dimaksud oleh Yu Yan. Yu Yan segera menjelaskan bahwa itu adalah budak dewa yang telah dihabisi oleh Xiao Yan. Yang satu dihabisi oleh Xiao Yan di arena budak Dewa Ashura, sementara yang lainnya dibunuh di gerbang kuno dan sosok ini menggunakan racun. Yu Yan secara alami tahu mengenai kedua orang ini dan Yu Yan tahu bahwa Xiao Yan memiliki dendam terhadap mereka. Oleh karena itu Yu Yan memberitahukan hal ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan menatap ke arah Yu Yan dan Xiao Yan pada saat ini menyadari Yu Yan tidak berbohong kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tahu bahwa Yu Yan adalah sosok yang rasional. Xiao Yan juga yakin bahwa penculikan Gou Yan tidak ada hubungannya dengan Yu Yan.
Xiao Yan tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Yu Yan ini sangat sederhana. Dengan begitu maka kemungkinan Yu Yan menipu Xiao Yan tidaklah tinggi. Xiao Yan pada akhir segera bertanya kepada Yu Yan apakah Yu Yan tahu kemanakah mereka pergi. Yu Yan menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun kepada mereka. Xiao Yan tercengang mendengar hal ini dan Xiao Yan lanjut berkata bahwa yang Xiao Yan tanyakan adalah kemanakah mereka pergi. Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran di benaknya bahwa sepertinya Tian Xun dan Ning Yao tidak lepas dari cengkeraman wanita ini. Sementara itu Yu Yan dengan sedikit tergugup segera berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak yakin tentang hal ini. Namun selama mereka masih berada di alam iblis keabadian kuno, Yu Yan akan bisa membantu calon suaminya menemukan mereka. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan benar-benar merasa seolah-olah seperti disambar petir. Bagaimanapun Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menghabisi Tian Xun dan Ning Yao. Yang terpenting lagi adalah belati Tong Yu yang diberikan kepada Xiao Yan hanya bisa digunakan total 3 kali, sekarang telah menggunakannya 2 kali, oleh karena itu jika Xiao Yan menggunakan sekali lagi maka belati ini akan kehilangan efeknya. Xiao Yan menggertakkan gigi karena hal ini menunjukkan bahwa sosok di belakang mansion surgawi ini tidaklah sederhana, dirinya merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Dirinya tidak hanya memberi mereka jantung biru tetapi juga membangkitkan mereka menjadi keabadian dan bahkan mereka tidak bisa mati. Kali ini Xiao Yan mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak dapat menemukan akar permasalahannya, sosok-sosok ini benar-benar tidak akan bisa dihabisi oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga tahu bahwa tidak ada gunanya bagi Xiao Yan berpikir terlalu banyak. Xiao Yan pun mulai kembali menjadi tenang dan Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke aula alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan melihat sekeliling dengan Yu Yan yang pada saat ini bersandar di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera bertanya bisakah Xiao Yan mendapatkan apapun yang Xiao Yan inginkan dari barang-barang yang berada di sini. Wajah Yu Yan yang cantik memerah dan dirinya pada saat ini mengangguk dengan lembut. Yu Yan lanjut berkata jangankan semua benda yang berada di sini, jika Xiao Yan bersedia menemaninya maka seluruh aula alam iblis keabadian kuno ini akan menjadi milik Xiao Yan. Xiao Yan tidak menjawab tetapi Xiao Yan mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat. Selanjutnya Xiao Yan menunjuk ke sebuah pilar dan berkata dengan serius bahwa Xiao Yan ingin 1000 pilar keberuntungan khusus untuk uji coba. Begitu kata-kata ini keluar, pelayan yang bertugas menjual pil keberuntungan Qi sedikit terkejut, namun melihat Yu Yan di sebelah Xiao Yan sosoknya membungkuk dengan hormat dan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Selanjutnya sosoknya menghela nafas dan menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya ingin benar-benar meminta maaf, totalnya hanya ada sekitar 100 pil keberuntungan khusus. Ini semua merupakan tabungan aula alam iblis keabadian kuno. Pelayan ini tampaknya takut menyinggung Yu Yan dan dirinya pada saat ini berusaha berbicara dengan hati-hati. Sementara itu Xiao Yan merasa tampak tidak berdaya seolah-olah cukup kecewa. Dengan sedikit menghela nafas Xiao Yan pun segera berkata bahwa 100 keping saja sudah cukup. 1 keping dari pil tersebut memiliki nilai kontribusi 20.000. 100 keping setara dengan 2 juta poin kontribusi dan ini merupakan uang yang cukup banyak. Bahkan seorang dewa penjudi teratas di aula budak dewa Ashura benar-benar tidak bisa menukarkan jutaan poin kontribusi secara instan seperti ini. Sementara itu si pelayan tampak terlihat ragu-ragu sambil menatap ke arah Yu Yan. Terlebih lagi dirinya juga tidak mengenali Xiao Yan dan untuk sesaat dirinya pada saat ini tidak tahu apakah yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar atau bercanda. Xiao Yan yang merasakan adanya keheningan sejenak segera mulai berkata tidak apa-apa jika Yu Yan tidak memberikan Xiao Yan hal ini. Xiao Yan lanjut menarik lengannya yang dipegang oleh Yu Yan. Mata indah Yu Yan pun segera menatap si pelayan dan tekanan yang tidak terlihat membuat mata pelayan seketika bergetar.
jantungnya berdebar keras dan sosoknya segera berkata bahwa semuanya akan disiapkan untuk Tuan. Sementara itu Yu Yan kembali menggandeng tangan Xiao Yan dan berkata bahwa jika Xiao Yan menginginkannya dirinya pada saat ini bisa mengambil semuanya. Pada akhirnya 100 pil keberuntungan Qi khusus dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan melangkah sebelum akhirnya berhenti di sebuah plakat keterampilan bertarung. Ada banyak keterampilan bertarung tingkat suci tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana alam iblis keabadian mendapatkannya. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat suci hanya dapat muncul dalam bentuk warisan dan tidak mungkin dipelajari tanpa adanya warisan. Dengan sedikit keraguan Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ini semua adalah keterampilan bertarung kuno. Yu Yan pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu memang benar dan nama yang tertulis dari keterampilan bertarung ini juga merupakan hal yang benar. Namun ini bukanlah keterampilan bertarung yang ori melainkan pecahan-pecahan. Dengan begitu maka kekuatan yang bisa ditampilkan oleh teknik ini sepertinya hanya mencapai tingkat penciptaan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yu Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah di sekitar dan Xiao Yan melihat adanya manik berwarna-warni. Xiao Yan juga sesungguhnya datang ke sini untuk mengambil jari daji yang terselubung dalam batu manik berwarna-warni ini. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa yang ada di tablet batu warna-warni ini sangat bagus. Mendengar hal tersebut Yu Yan memandang ke arah Xiao Yan dan sosoknya terbatuk 2 kali. Yu Yan lanjut menjelaskan bahwa harta karun yang tersegel di tablet batu berwarna-warni ini adalah pondasi aula alam iblis keabadian kuno. Apakah Xiao Yan pada saat ini ingin juga mengambil hal itu? Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidak benar. Xiao Yan pada saat ini hanya membutuhkan beberapa hal yang membuat Xiao Yan sangat tertarik. Xiao Yan kembali mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa keterampilan bertarung. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera berkata bahwa jari keheningan ini tidak buruk, pedang Feng Chen naga hantu ini juga tidak buruk, tripod emas ungu atau ametis berwarna 8 ini juga tidak buruk. Mendengar apa yang disebutkan oleh Xiao Yan, Yu Yan sambil tersenyum segera berkata bahwa sebagian besar dari hal-hal ini tidak berguna bagi Xiao Yan, oleh karena itu sebaiknya dirinya pada saat ini mencari barang lain. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya membutuhkan hal itu, tidak apa-apa jika Yu Yan pada saat ini tidak ingin menuruti permintaan Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali berbalik dan berniat untuk pergi sementara Yu Yan buru-buru kembali meraih lengan Xiao Yan. Yu Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini bisa memilih semuanya dengan tenang. Xiao Yan pun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan serius apakah ini benar-benar serius. Yu Yan mengangguk berulang-ulang kali sementara si pelayan tersenyum pahit. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan menjelaskan bahwa Xiao Yan sesungguhnya bukanlah orang yang serakah. Xiao Yan akan membacakan daftar nama yang diperlukan oleh Xiao Yan. Begitu mendengar total yang disebutkan oleh Xiao Yan pada saat ini si pelayan seketika terkejut. Ada sekitar belasan keterampilan bertarung yang pada saat ini disebutkan oleh Xiao Yan. Si pelayan pun seketika menghitung dan segera menjelaskan bahwa total harta ini setidaknya membutuhkan 5 juta poin kontribusi. Yu Yan mengangguk berulang kali dan segera menyerahkan token poin kontribusi miliknya. Si pelayan mengambil token tersebut sebelum akhirnya sosoknya sedikit tersanjung masam. Si pelayan dengan hati-hati segera berkata bahwa poin kontribusi Tuan Yu Yan tidak cukup. Sosoknya pada saat ini tampak gemetar karena dirinya tidak berani menyinggung Yu Yan sedikit pun. Namun bagaimanapun aturan di sini harus tetap dipatuhi. Yu Yan juga menyadar dari hal tersebut dan Yu Yan pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan seolah-olah sedang membujuk seorang anak kecil. Yu Yan berkata bahwa uang yang enggak cukup bagaimana jika Xiao Yan mengurangi barangnya.
Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang dan bersiap berbalik untuk pergi sambil berkata bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan hal ini. Melihat Xiao Yan yang ngambek, Yu Yan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada pelayan. Yu Yan berkata bahwa dirinya akan mencarikan cara baginya untuk mengemas semuanya. Dirinya akan mengirimkan sisa nilai kontribusi yang diperlukan nanti. Mereka tidak perlu khawatir karena dirinya telah berjanji kepada suaminya, maka dirinya pada saat ini tidak akan mengingkari janjinya. Mendengar hal ini pada akhirnya si pelayan segera menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Yan. Cincin ini berisi semua yang telah disebutkan oleh Xiao Yan. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun menyapunya dan Xiao Yan segera menunjukkan senyum puas di wajahnya. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yu Yan. Yu Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiao Yan masih perlu memanggilnya dengan sebutan Tuan. Panggil saja Yu Yan dengan panggilan Yaner. Pipi merah Yu Yan pada saat-saat ini menjadi semakin merona sebelum akhirnya sosoknya bersandar dengan lembut di dada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mundur selangkah sebelum akhirnya menatap ke arah Yu Yan sambil sedikit berpikir. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya kepada Yaner. Dikatakan di alam iblis keabadian kuno dewa jahat telah meninggalkan klon. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apakah Yaner mengetahui di manakah klon ini berada. Begitu Yu Yan mendengar Xiao Yan menyebutnya dengan panggilan Yaner, dirinya langsung berseri-seri dan tampak terlihat gembira sambil menerkam ke arah Xiao Yan. Dua balon gas nitrogennya pada saat ini benar-benar tampak meremas dada Xiao Yan. Selanjutnya Yu Yan berkata bahwa dirinya tentu saja mengingatnya. Apapun yang Xiao Yan inginkan dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan. Dirinya bisa memuaskan dengan berbagai cara dan dirinya ingin tahu kapankah Xiao Yan bisa memuaskan Yu Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Yan. Meskipun Yu Yan tampak terlihat cantik tetapi kata-katanya ini benar-benar mengandung sesuatu yang menakutkan bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dengan serius segera berkata bahwa hubungan membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Ada beberapa hal yang perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya kultivasi. Yu Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata perlahan bahwa dirinya akan memberitahu Xiao Yan sesuatu. Klon ini tidak ada di alam iblis keabadian kuno dan apakah Xiao Yan ingin pergi sekarang? Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan adanya yang tidak beres di dalam hatinya. Adegan ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya. Dalam benak Xiao Yan pada saat ini memikir seekor kelinci. Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan menaiki seekor kelinci besar di tengah kehampaan. Bulu halusnya benar-benar menjadi alas bagi Xiao Yan melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesaat kemudian Xiao Yan pun bergumam bagaimana kelinci ini muncul. Selain itu mengapa ingatan yang pada saat ini teringat oleh Xiao Yan begitu kabur? Mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak dapat mengingat apapun atau siapakah sosok yang berada di ingatan Xiao Yan? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah begitu ingatan ini menerjang benak Xiao Yan. Xiao Yan seketika merasakan terasa sakit kepala yang seolah benar-benar membelah kepalanya. Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dengan keras dan berusaha untuk tidak memikirkannya lagi, tapi kenangan di benak Xiao Yan ini benar-benar seperti air mendidih. Xiao Yan tiba-tiba menjerit kesakitan sebelum akhirnya merobek daging dan darah di lengannya lagi memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Xiao Yan melihat tulisan yang bertuliskan Chen Xian Yuan dan Xiao Yan bertanya siapakah Chen Xian Yuan ini. Rasa sakit kepala Xiao Yan juga menjadi sangat parah hingga pada akhirnya Xiao Yan kembali terjatuh pingsan. Xiao Yan benar-benar pingsan di aula alam iblis keabadian kuno dan semua yang berada di sekitar seketika tercengang. Tidak diketahui berapa lama Xiao Yan pingsan sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan terbangun.
Begitu membuka matanya, Xiao Yan melihat sekeliling di mana area sekitar dipenuhi dengan warna merah muda. Xiao Yan sepertinya segera memikirkan sesuatu dan Xiao Yan tiba-tiba menyentuh tubuhnya. Xiao Yan menghela nafas lega dan bergumam bahwa pakaian Xiao Yan masih ada. Selanjutnya suara pelan dari Yu Yan terdengar di samping Xiao Yan ketika bertanya, menurut Xiao Yan siapakah Yu Yan ini? Xiao Yan seketika menoleh melihat ke arah Yu Yan dan Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah kamar Yu Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan merasakan kedinginan meskipun bajunya masih ada. Selanjutnya Xiao Yan tersadar dan menunduk dan melihat bahwa celana Xiao Yan telah menghilang. Tanpa sadar Xiao Yan berteriak, "Di manakah celana Xiao Yan?" Sambil panik Xiao Yan segera mengeluarkan celana dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan langsung memakai celananya sementara Yu Yan di samping menggunakan pakaian tipis. Dirinya benar-benar tidak menggunakan pakaian bawah apapun membuat Xiao Yan terkejut. Dengan cemberut Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang telah dilakukan oleh Yu Yan. Yu Yan dengan ekspresi muram segera berkata, "Apakah Xiao Yan?" Bertanya apa yang dilakukan oleh Yu Yan. Ketika Xiao Yan pingsan, Xiao Yan benar-benar tidak dapat berdiri. Bahkan meskipun Yu Yan ingin melakukannya, Yu Yan tidak bisa melakukan apa yang dirinya inginkan. Begitu selesai berbicara, Yu Yan yang dibalut dengan kain tipis transparan pada saat ini menempelkan tubuhnya ke tubuh Xiao Yan. Selanjutnya sosoknya berkata, "Karena Xiao Yan sudah bangun, apakah Xiao Yan ingin melakukan sesuatu?" Xiao Yan pada saat ini sedikit melirik ke arah Yu Yan yang menghembuskan aroma wangi ke hidung Xiao Yan. Sesaat kemudian Xiao Yan tiba-tiba menutupi kepalanya karena Xiao Yan kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Xiao Yan segera mendorong Yu Yan menjauh sebelum akhirnya Xiao Yan seketika terhuyung dan keluar. Xiao Yan pada saat ini tidak berpura-pura, tetapi setiap kali Xiao Yan berusaha mengingat nama yang Xiao Yan lupakan, Xiao Yan akan merasakan sakit kepala yang tidak biasa. Xiao Yan pun seketika bergumam bahwa ini adalah kedua kalinya Xiao Yan pingsan seperti ini. Ingatan macam apakah ini dan apakah itu alam sejati Xuan Yin? Apakah sosok kelinci ini dan mungkinkah Xiao Yan telah melupakan sesuatu yang penting? Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam sementara Yu Yan pada akhirnya segera mendekati Xiao Yan. Yu Yan menjelaskan bahwa setelah Xiao Yan pingsan, Xiao Yan terus mengulangi nama yang sama yang terukir di tulang lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini dengan serius segera bertanya nama apa yang dimaksud oleh Yu Yan. Apakah benar-benar ada sebuah nama yang pada saat ini terukir di tulang Xiao Yan? Melihat Xiao Yan yang berbicara dengan penuh keseriusan, Yu Yan yakin bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak berpura-pura. Yu Yan pun segera berkata, "Sepertinya nama itu disebut Chen Xian Yuan." Nama ini familiar baginya, sepertinya dirinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Mungkinkah ini adalah nama dari istri Xiao Yan? Xiao Yan tampak kaget begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Yan. Xiao Yan lanjut bergumam, "Siapakah Chen Xian Yuan dan apakah dirinya adalah istri Xiao Yan?" Xiao Yan lanjut menepuk-nepuk kepalanya karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan kesakitan di kepalanya. Yu Yan pada saat ini melangkah maju untuk menghibur Xiao Yan dan barulah pada saat ini Xiao Yan menjadi sedikit tenang. Yu Yan berkata, "Karena itu adalah kenangan yang terlupakan, sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu memikirkannya lagi. Sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan Yu Yan akan membawa Xiao Yan untuk menemukan klon dewa jahat." Xiao Yan pada akhir perlahan-lahan menjadi semakin tenang dan Xiao Yan seketika mengangguk. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar melupakan semua yang telah terjadi selama ini. Melihat Xiao Yan yang pulih, mata Yu Yan pada akhirnya berubah dan dirinya segera mengenakan pakaian. Namun meskipun begitu Yu Yan pada saat ini memikirkan mengenai hal ini, sosoknya bergumam di dalam hatinya bahwa dirinya memikirkan nama Chen Xian Yuan ini. Dirinya sepertinya adalah seorang wanita dari subdunia. Sosoknya tidak terlalu kuat tetapi dirinya memang memiliki banyak akal.
dirinya pernah menjalin hubungan dengan Yang Mulia pada saat itu. Mungkinkah pada akhirnya dirinya memutuskan untuk membuat Xiao Yan melupakan semua yang telah terjadi, namun Xiao Yan benar-benar mengukirnya di tulangnya dan memastikan bahwa Xiao Yan tidak akan melupakan Chen Xian Yuan ini. Dirinya ingin tahu apakah Yu Yan juga bisa memiliki hubungan seperti itu kepada Xiao Yan dan Xiao Yan tidak bisa melupakannya. Sesaat kemudian setelah melakukan persiapan singkat, Yu Yan pada akhirnya mengeluarkan kompas. Melihat hal ini Xiao Yan segera berkata bahwa Yu Yan tidak perlu menggunakan kompas. Pada saat ini cukup beritahu Xiao Yan kemanakah Yu Yan ingin pergi. Yu Yan pun segera menjelaskan bahwa dirinya ingin pergi ke lembah serangga. Xiao Yan pun langsung mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin pergi ke lembah serangga. Mata Yu Yan sedikit menyipit sebelum akhirnya retakan pada saat ini benar-benar muncul di hadapan mereka berdua. Yu Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa kehendak alam iblis keabadian kuno benar-benar mematuhi Xiao Yan sepenuhnya. Dirinya khawatir tampaknya hanya Xiao Yan lah yang bisa memperbaiki penghalang dunia alam iblis keabadian kuno. Pada akhirnya Xiao Yan seketika mengambil langkah maju dan memasuki celah diikuti dengan Yu Yan dari dekat. Sesungguhnya meskipun Xiao Yan pada saat ini bisa melakukan hal ini, tetapi kekuatan semacam ini menggunakan kekuatan aturan yang sangat kuat. Hanya kehendak alam iblis keabadian kuno atau yang lebih kuat yang pastinya akan bisa melakukan teknik seperti ini. Terlebih lagi semakin jauh jaraknya maka akan semakin besar tekanan yang diterima oleh Xiao Yan. Xiao Yan merasa pusing seolah jiwanya hendak keluar dari tubuhnya selama perjalanan. Untungnya setelah bertahan beberapa saat perasaan ini menghilang dan keduanya sampai di sebuah tempat yang bernama Lembah Serangga Yanti Uye.